Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam santun, salam penuh cinta untuk semua. Salam Neva pastinya. Jumpa lagi bersama aku, Queen Neve Lovers. Hai Peners, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia pastinya. Nah Veners, hari ini Queen Neve akan mempersembahkan sebuah cerita pendek. Dan ini adalah kisah nyata dari saudara kita atau teman konten kreator kita, Mas Imron Sadewa. Bagi Peners yang udah mengikuti dari awal, ada episode pertama yaitu cinta Mas Imron Sadewa tidak direstui orang tua. Dan kali ini berlanjut di mana Mas Imron Sadewa Channel telah mencoba membuka hati untuk seorang wanita. Tapi bagaimana cerita selanjutnya? Dan melihat judul ini, penasaran kan? Oke, baiklah kalau begitu disimak saja cerita pendek berikut ini. Cinta tak sampai. Inilah kisah cerita pendek aku setelah beberapa bulan aku ditinggalkan seseorang yang aku cintai dan yang aku sayangi. Belum begitu lama, aku mengenal seorang wanita. Dia orangnya baik dan ramah. Kebetulan dia kerjanya dekat sama tempat kerjaan aku. Sebut saja nama dia Nisa. Mulanya aku kenal dia hanya sebatas teman. Tapi entah, lama-kelamaan aku jadi suka sama dia. Tapi aku selalu tidak bisa mengutarakan perasaan cintaku kepada Nisa. Seakan mulutku tak bisa berbicara saat berada di hadapannya. Karena aku sering bertemu setiap hari, akhirnya aku bicara ke Nisa. Nisa, bolehkah aku bicara sebentar sama kamu? Lalu Nisa pun menjawab, boleh saja mas, sambil Nisa melepaskan senyuman kepadaku. Dan Nisa pun berkata, memang mas mau ngomong apa? Dengan ucapan Nisa yang penuh tanda tanya. Kebetulan di dekat kantorku ada sebuah taman kecil yang begitu indah. Aku pun bicara ke Nisa. Nisa, nanti kita ketemu di taman kecil itu ya. Lalu Nisa pun menjawab, baiklah mas, nanti kita ketemu di sana. Akhirnya, waktu pertemuan kami pun tiba. Dan aku coba untuk memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaanku yang sebenarnya ke Nisa. Nisa, sebenarnya selama ini aku diam-diam menyukaimu. Nisa pun tampak kaget dengan apa yang aku utarakan. Lalu Nisa pun menjawab, mas ini ngomong apa sih? Aku pun mencoba kembali menjelaskan. Nisa, apa kamu tidak tahu bahwa aku selama ini mencintai kamu? Apakah kamu tidak pernah merasakan rasa itu? Sama seperti yang aku rasakan saat ini. Lalu Lisa pun menjawab, mas, aku minta maaf ya mas. Bukannya aku tidak mencintai kamu, tapi selama ini aku cuma menganggap kamu sebagai kakak aku sendiri. Dan aku pun langsung bertanya lagi, jadi kamu tidak mencintai aku, Nis? Dan Nisa pun menjawab sekali lagi, maafkan aku ya mas, aku tidak bisa menerima cinta kamu. Dan seketika itu
Aku pun terdiam sambil menahan rasa kekecewaan di dalam hatiku. Di dalam hatiku berkata, kenapa Nisa tidak menerima cintaku? Dan saat aku terdiam, Lisa pun bilang ke aku, "Mas, aku mohon maaf. Setelah ini kita masih bisa berteman kan?" Aku pun tak bisa menjawab karena aku sudah terlanjur kecewa. Akhirnya kami pun meninggalkan taman itu. Dan setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing. Selama di perjalanan menuju pulang, pikiranku benar-benar kusut, hatiku benar-benar galau. Aku mengingat semua apa yang dijawab Lisa terhadap aku. Terkadang aku berpikir betapa tidak adilnya dunia ini terhadap aku. Kenapa aku selalu mengalami kegagalan cinta? Berulang-ulang selama perjalanan aku memikirkan itu. Hingga tidak terasa, aku pun sudah tiba di rumah. Ketika tiba di rumah, seperti biasa, aktivitas yang sering aku lakukan. Aku coba untuk mengenyampingkan masalah yang ada dalam benak dan otakku. Mencoba untuk menghibur diriku sendiri. Tapi aku tidak bisa menutupi begitu dalamnya kekecewaan dalam diri aku. Dari awal aku ditinggalkan hingga merasa patah hati, dan aku mencoba untuk membuka hati lagi, namun hasilnya sama saja, membuat aku selalu kecewa. Dan tak terasa, malam pun tiba. Di saat itu, aku coba mengingat kembali kejadian tadi siang bersama Nisa. Ku coba untuk mengulang dan mengulang lagi. Bertanya dalam hati, kenapa Nisa tidak bisa menerima cinta aku? Tapi akhirnya, aku coba untuk berdamai dengan hatiku. Aku coba untuk menerima dengan lapang dada. Walaupun jujur, berat aku menerima kenyataan itu. Tapi sudahlah, semua sudah terjawab. Lagian aku dan Nisa juga belum ada ikatan apa-apa. Jadi tidak terlalu sakit yang aku rasakan, karena aku dan Nisa belum ada ikatan apa-apa. Ya sudahlah, mungkin dia bukan jodohku. Bukankah cinta itu tak harus memiliki? Sejak itu, hubungan aku dan Nisa tetap seperti biasa. Tapi jujur, dalam hati aku, sebenarnya aku masih sangat mengharapkan dia agar Nisa bisa menerima cinta aku. Tapi apapun itu, semua sudah terlanjur. Bahwa Nisa hanya menganggap aku hanya teman biasa. Sekarang aku hanya bisa pasrah. Biarlah waktu yang akan menentukan semuanya. Kalaupun nanti aku memang berjodoh bersama Nisa, aku yakin suatu hari nanti Tuhan akan mempersatukan kami berdua. Inilah kisah cintaku. Cinta yang tak sampai. Cerita pendek ini dan kisah nyata ini adalah dari Mas Imron Sadewa Channel. Bagi teman-teman yang belum berteman dengan Mas Imron Sadewa Channel, silahkan untuk berkunjung. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. A feel of discontent, I finally face it.